Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfan Ramadan, NIM 2008718. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pengantar belajar motorik tentang kesalahan. Prinsip-prinsip koreksi kesalahan gerak. A. Memberikan koreksi secara terbatas. Memberikan koreksi terhadap kesalahan gerakan yang terjadi secara terbatas maksudnya adalah tidak memberikan koreksi terhadap banyak aspek dalam waktu yang bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan. B. Perhatikan karakteristik peserta didik. Pada dasarnya, koreksi gerakan menginformasikan kesalahan yang terjadi. Ini berarti peserta didik tidak telah melakukan suatu kesalahan. Memberikan koreksi atau menginformasikan suatu kesalahan sering dianggap sebagai suatu kritikan. C. Berikan koreksi sesegera mungkin. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan berulang kali tanpa diberikan koreksi dan terapi gerakan akan menyebabkan kesalahan tersebut mengidentifikasikan akan bersifat permanen. D. Munculnya kesalahan baru merupakan suatu yang bisa terjadi dalam belajar keterampilan motorik, bahwa perbaikan suatu kesalahan akan diikuti munculnya suatu kesalahan baru. E. Derajat penguasaan. Derajat penguasaan keterampilan motorik yang dimiliki oleh peserta didik dalam memberikan koreksi dan terapi gerakan perlu mendapatkan perhatian. Maksudnya, koreksi dan terapi gerakan baru dapat membawa perubahan yang positif bila peserta didik telah menguasai sedikit banyaknya keterampilan motorik yang diajarkan. Prinsip-prinsip koreksi kesalahan gerak. A. Berikan koreksi secara terbatas. Perhatikan karakteristik atlet atau siswa. B. Sampaikanlah koreksi yang diberikan dengan nada yang memotivasi untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. C. Jangan menyoroti kepada ketidakmampuan peserta didik, tapi tekankanlah pada efek atau akibat dari kesalahan yang terjadi terhadap hasil yang dicapai. Contoh, misalnya ada 4 kesalahan yang dilakukan peserta didik. Keempat kesalahan tersebut harus dikoreksi. Dari salah satu dari 4 kesalahan yang terjadi, misalnya kecepatan gerak. Bila kecepatan gerakan ini merupakan komponen teknik yang sangat menentukan hasil dari pelaksanaan gerakan, maka aspek ini merupakan prioritas utama untuk mendapatkan koreksi dan terapi terlebih dahulu. Proses terjadinya gerakan. Contoh, seorang atletik yang tidak memperhatikan langkahnya dalam berlari. Selain itu, dia kurang dalam pemanasan. Karena dia tidak memperhatikan langkahnya dalam berlari, maka dia tersandung dan terjatuh. Konseptual, kesimpulan, diagnosa, koreksi, dan terapi. Diagnosa persiapan. Contohnya, seorang atlet bulu tangkis sebelum latihan dia menentukan atau menyusun bentuk-bentuk latihan pada hari itu. Lalu si atlet tadi melaksanakan latihannya dan memperbaiki kesalahan yang terjadi sebelumnya. 4. Skema. Contoh, ketika seorang atlet bulu tangkis bertanding, dia mendengar instruksi dari pelatih, tapi dalam melaksanakan instruksi tersebut, si atlet tiba-tiba tidak fokus dalam pertandingannya, membuat atlet salah dalam melakukan gerakan memukul shuttlecock. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.